Enggak. Tadi jenengan matur inna robbaka bil mirsad. Secara esensi mungkin kita gampang mungkin ya. Tapi mekanismenya gimana? Kan Gusti Allah nggak ada malaikat, bahkan stratanya malaikat itu ada yang mulia, ada yang tinggi, ada yang itu kan ada mekanisme secara pikiran manusia di Indonesia. Ini mohon dijelaskan terus bundi secara mekanisme supaya pikiran itu benar, pikiran kita itu benar mengimani Gusti Allah kabil mirsad itu seperti itu. Terima kasih. Nek sampean takon sak temene piye, besok nek ketemu Gusti Allah iso dialog. Nek ketemu karo Gusti Allah, soalnya jenengan kan arep takon ngene, piye ya Gusti Allah nek ngawasi ku apa gunakno malaikat ku mau? Apa lapurane malaikat ku mau diterima sehingga keimanan kita itu seperti apa mestinya, keyakinan kita itu seperti apa mestinya. Saya jawab sederhana, nek sampean pengen hakikatnya besok ketemu Gusti Allah, ya kalau ingin hakikatnya, karena sampai dengan hari ini yang kita punya adalah satu, ketika Allah itu menyebut bahwa Dia sendiri mengawasi, ya mengawasi titik. Kayak sampean iku misalkan ngawasi anake sampean. Diterjemahno piye ngawasi anak sampean? Sampean titip nang wong iku, mau dadekno mata-matae. Soale panggenane wong kuwi cedhek karo anake sampean. Itu ya cara. Ya toh? Tapi sampean kan enggak percaya persis nang gone wong iku mau. Karena sampean punya daya yang lebih daripada apa yang jenengan perintahkan. Nah, kalau kita melihat malaikat dijadikan oleh Allah untuk mencatat amal baik, mencatat amal buruk, apakah kemudian Allah tidak tahu terhadap kebaikan dan keburukan yang semestinya? Apakah ketika malaikat itu melihat orang itu buruk, dicatat di buruk, kemudian nanti catatannya itu kemudian dia berikan kepada Allah, lalu Allah baru tahu melalui catatan malaikat ini? Apa seperti itu? Juga tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu mirsadnya itu adalah melekat. Makanya kemudian muncul di dalam ayat itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku menanyakan mengenaiku, jawab, aku itu dekat. Bahkan kemudian aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi dia. Aku itu yahu bainal mar'i wa qalbi. Aku menghalang, menghadang di antara seseorang dengan kepribadian yang ada pada dirinya. Aku melihat terhadap apa yang zahir dan yang batin. Aku melihat yang apa mereka kerjakan dan apa yang terbesit di hatinya. Lah nek ana kaya ngene kuwi terus arep dikaitkan dengan Allah itu mengawasi terhadap manusia itu melalui catatan pengawasan malaikat misalkan. Iya, itu juga iya. Ya, tetapi Allah itu mengawasi dengan dirinya sendiri juga iya. Karena itu kemudian bagaimana kalau pengawasan Allah itu kelak antara malaikat dengan Allah mengawasinya? Ada nggak perbedaan catatan antara baik dan buruk? Lah nanti kan itu menjadi besar terus itu ya. Makanya tadi saya jawab sederhana, nek pengen roh hakikate yo tanya besok nek ketemu Gusti Allah iku nek hakikat. Tapi nek syariah ya Gusti Allah kuwi ngawasi menungso lahir batin, gak ono halangan karena kenyataannya dia lebih dekat daripada urat nadi, dia melihat apa yang di batin dan yang di zahir, dia melihat perbuatan orang dengan apa yang terbesit di dalam hatinya. Malaikat bekerja juga. Nah itu nanti kalau kita bicara seperti gini ini, ngapunten Pak, niki loh, niki terngajeng kula niki lah enten alatnya niki. Alat ini jauh lebih teliti daripada panjenengan mendengarkan saya, daripada ingatan saya, lebih kuat ingatan alat ini. Mungkin saya tadi ngomong apa sudah nggak ingat, tapi ketika diputar ini masih otentik. Tapi persoalannya sing didelok karo alat iki apa ya temenan, tidak ada modifikasi. Wong alat iki yo gaweane
menusuk sesuai dengan keinginan yang membuat tadi itu. Boleh jadi ya tak? Bisa untuk disepit, ditambahi dengan macam-macam. Suatu saat ketoknya aku ngene, tapi jane gak ngene. Kenapa? Bisa tembus alat itu antara yang di hati dengan yang di zahir. Sehingga apa? Ketoknya seperti ini, tapi sebenarnya tidak begini. Nah, di sini maka pengawasan Allah itu lebih baik kita mutlakkan saja, tidak diikat dengan apapun, bahwa inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhan yang menciptamu, yang mengatur hidupmu itu senantiasa mengawasimu. Lah, mengawasi itu menggunakan apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting pengawasannya pasti benar. Dan kenapa kita diajari bahwa dia mengawasi? Supaya kita lebih hati-hati, tidak gampang untuk pengentengke. Oh, seorang sing rubai. Nah, gitu ya. Apalagi terus ada yang memberikan hadis-hadis yang juga di rumah orang itu ada anjingnya, maka malaikat tidak masuk. Wah, tepak ini ngono. Ngelakoni elek nunggu masuk anjingnya, malaikat gak nyatet ini. Akhirnya mencuri macam-macam di situ ya, minum-minum di situ. Kenapa? Malaikat tidak nyatet, gak masuk katanya. Lalu dijawab oleh teman-teman, sing gak mlebu duduk malaikat raqib atid, duduk iku malaikat rahmah yang membagi kesayangan Allah itu yang tidak masuk. Wah, cantamu tetep oto. Goblok kok temenan kowe. Mula diajari karo Mbak Yai ini biyen ki ngrungokno sing bener to ya aja ngantuk. Nggih matur nuwun Pak. Jadi mekanismenya seperti kehendaknya ya. Kehendaknya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Iya, nanti kan itu akan diteruskan. Soalnya kalau itu direnung banget mendalam, itu nanti semakin lama semakin bingung, Pak. Jadi antara aku dan dia itu di mana? Pasti nanti akan bertanya begitu. Ya. Di satu sisi katanya dekat, tapi di sisi lain katanya jauh. Ya gitu. Sejauh apa dan sedekat apa? Sejauh dan sedekat hatimu. Lah coba dengan terpiye ngono gak tambah nemen. Mulai teko ngaji malah gak mulai nang omah iku engko. Ya. Oke, matur nuwun ya.